Salam, selamat malam, selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di Gereja GPIB Bethel Tanjung Pinang dalam ibadah keluarga secara daring pada saat ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman Tuhan disampaikan oleh Panatua Bapak Antoni Korputi. Ajakan beribadah. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter. Keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk saling melayani. Marilah kita menghadap Tuhan. Mari kita berdiri, kita menyanyi dari Kidung Keesaan 321 baik 1 dan 2, sahabatku yang paling karib. Mari kita berdoa dalam doa pembukaan. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kasih penyertaan Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas kebaikan Tuhan dalam penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami dapat bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kami di dalam rumah tangga kami, secara daring di rumah kami masing-masing. Bapa di dalam surga, sebentar lagi juga kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi bagi firman yang akan disampaikan oleh Bapak Panatua Antoni Korputi. Urapi beliau dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah firman yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah ibadah pada hari ini boleh terjadi atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca Mazmur yang terambil di dalam Mazmur pasal 66 ayat 16 sampai 20. Kita membaca secara responsoria. Saya membacanya tercetak keluar, Bapak Ibu Saudara membaca yang tercetak ke dalam, yang menyatakan, marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Tuhan.
Aku hendak menceritakan apa yang dilakukan terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang diucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyanyi dari Kidung Keesaan 321 bait 3 dan 4, Sahabatku yang paling karib. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Imamat 9 ayat 12 sampai yang ke-24. Kalau sudah kita mendapatkan, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka. Kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, di malam hari ini Tuhan, kami jemaat boleh hadir di sini. Kami akan membaca berita firman-Mu. Kami mohon urapi kami agar kami dapat mendengar dan melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri. Kita mendengar firman Tuhan yang terdapat pada Imamat pasal yang ke-9 ayat 12 sampai ke-24 yang menyatakan, kemudian ia menyembelih kurban bakaran. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan mereka lah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu, beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya, dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah, diambilnya lah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu. Lalu disembelihnya dan dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanya lah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan.
Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati. Segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tak kalah seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka lalu sujud menyembah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mengatakan setinggi-tingginya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Artinya sepintar-pintarnya kita berusaha menutup tanggung jawab yang tidak kita lakukan, pasti ketahuan juga. Pada saat orang-orang mengetahui bahwa kita melepaskan tanggung jawab, tentu mereka tidak akan percaya lagi. Karena itu tanggung jawab merupakan hal yang paling penting dan harus dilaksanakan. Judul renungan kita pada malam hari ini yaitu pemimpin yang bertanggung jawab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu pernah mengikuti acara pentabisan seorang pendeta? Hal pertama dalam tugas kependetaan ialah menyampaikan khotbah sulungnya. Dari situ kita tahu bahwa sosok pendeta lekat dengan tugas utamanya, yaitu mewartakan firman sebagai makanan rohani umat yang Tuhan percayakan kepadanya. Perikop hari ini memperlihatkan kepada kita hal pertama yang dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya setelah mentabiskan sebagai imam. Sebelum ini Musa lah yang melakukan berbagai persembahan kurban itu untuk pentabisan imam. Sekarang giliran Harun dan anak-anaknya melakukan pelayanan mereka. Setelah berbagai persiapan dan instruksi terakhir dari Musa, Harun dan anak-anaknya mulai menjalankan fungsi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang dilakukan ialah mempersembahkan kurban penghapus dosa untuk diri sendiri. Hal ini penting karena Harun dan keturunannya tidak beda dengan umat Israel lainnya, merupakan manusia berdosa. Mereka harus lebih dahulu dikuduskan, diperdamaikan dengan Tuhan, baru dapat dipakai menjadi alat pengudusan bagi umatnya. Setelah itu Harun dan anak-anaknya melakukan persembahan kurban bakaran untuk umat sebagai pengakuan umat bahwa Tuhan ialah Allah mereka. Dilanjutkan dengan persembahan kurban penghapus dosa, kurban sajian, dan kurban keselamatan.
Kedua, kurban belakangan merupakan ucapan syukur untuk pengampunan yang telah umat terima. Saat Musa dan Harun serta anak-anaknya memberkati umat dengan berbagai persembahan kurban tersebut, Tuhan menyatakan perkenaannya baik atas umat maupun atas keimanan Harun dan anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana Bapak Ibu dan saya bisa tahu bahwa ibadah yang Bapak Ibu dan saya lakukan di gereja diperkenankan Allah? Jawabannya terdapat dalam bacaan kita hari ini. Saat Harun dan anak-anaknya pertama kali menjalankan ibadah di kemah pertemuan, ada dua prinsip yang menjadikan ibadah masa kini diterima di hadapan Allah. Pertama, persyaratan internal yang berkaitan dengan motivasi dan kekudusan hidup. Allah memerintah agar bangsa Israel mengadakan ibadah dengan tujuan untuk memuliakan Allah. Selain itu, ibadah diawali dengan persembahan kurban penghapus dosa dan kurban bakaran yang menjadi simbol penghapus dosa bangsa Israel dan pendamaian antara mereka dengan Allah. Kedua, tata cara pelaksanaan ibadah yang benar. Harun dan anak-anaknya menjalankan ibadah persis seperti yang Allah perintahkan kepada mereka, mulai dari penyembelihan binatang, pembubuhan darah pada tanduk, pemercikan darah, dan pembakaran bagian yang menjadi milik Allah. Semua sesuai dengan peraturan yang diperintahkan Allah melalui Musa. Hasilnya kemuliaan Allah hadir di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kedua prinsip di atas juga relevan untuk diterapkan dalam ibadah di gereja pada masa kini. Ibadah akan diperkenankan Allah bila memenuhi dua prinsip sebagai berikut. Pertama, diadakan dengan motivasi yang benar untuk memuliakan Allah dan dijalankan oleh orang yang memiliki relasi yang benar dengan Allah. Sudahkah Bapak Ibu dan saya menerapkan hal ini ketika kita datang beribadah, baik sebagai simpatisan maupun sebagai anggota jemaat? Kedua, diselenggarakan dengan persiapan dan pelaksanaan yang baik dengan unsur-unsur acara yang memberikan kesempatan kepada anggota jemaat untuk bertemu Allah lewat pemujaan, pengakuan dan pengampunan dosa, pengajaran, persembahan dan pengutusan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai warga jemaat Kadangkalang membuat ibadah-ibadah yang kita lakukan baik sebagai ibadah minggu hanya sebagai bentuk seremonial biasa. Kita datang hanya untuk menunjukkan pakaian baru kita, pakaian mewah kita, hati yang culas terhadap sesama. Itu yang Tuhan tidak inginkan dari Bapak Ibu dan saya. Ada satu nats Alkitab yang saya kutip pada malam hari ini, terambil dari Mazmur 24 ayat 3-4 yang mengatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur kepada Allah karena Yesus adalah Imam Agung kita yang tidak perlu mempersembahkan kurban untuk dirinya. Justru dia mempersembahkan dirinya untuk kurban pendamaian semua manusia. Mari Bapak Ibu dan saya, kita mendukung dalam pelayanan, dalam doa, dalam dana dan daya untuk para hamba Tuhan yang dalam melakukan pelayanan mereka, agar mereka senantiasa bersandar pada Tuhan Yesus dan menjadi saluran berkat untuk umat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Kekal Kudus, Bapa yang senantiasa kami sembah dan sujud melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami jemaat boleh hadir sini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu semata-mata. Ya Tuhan, lewat kesibukan kami boleh hadir, kami boleh mendengar secara langsung lewat via online, via handphone Tuhan. Bapa berkati setiap kami Tuhan, yang kami boleh ada di gereja maupun di rumah-rumah kami maupun di tempat-tempat kerja kami. Tuhan berkati kami. Bapa yang di dalam surga, di kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa buat gereja-Mu GPB Bethel Tanjung Pinang, dari pendeta sampai kepada jemaatnya Tuhan. Kami berdoa untuk pendeta Ronald Palen, Tuhan utus dan tugaskan di jemaat, di tengah-tengah jemaat-Mu ini Tuhan. Bapa berkati beliau dalam pelayanan maupun dalam rumah tangganya Tuhan. Biarpun beliau tinggal terpisah dengan istri dan anaknya, Tuhan lebih tahu maksud dan tujuan keluarga Rampala ini Tuhan. Bapa dalam surga hadir juga di tengah jemaat ini, Bapak Vikaris Egon Tuhan. Tuhan pimpin dia dalam masa mudanya Tuhan. Berkati beliau Tuhan, agar masa vikariat kedua ini boleh berlangsung sesuai seturut kehendak Bapa di surga. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat unsur presbiter majelis jemaat yang Tuhan utus, yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Bapa berkati setiap kami, berkati rumah-rumah tangga kami Tuhan. Bapa berkati setiap kami dimanapun kami berada. Kami serahkan seluruh keluarga presbiter maupun pribadi lepas pribadi ke dalam tangan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan berkati, Tuhan mau melawat mereka, Tuhan mau berkati obat dan makanan yang mereka pakai dalam kehidupannya, agar mereka boleh memperoleh kesembuhan hanya daripada-Mu. Ya Tuhan, kami juga serahkan jemaat-Mu Tuhan, baik yang tinggal di Tanjung Pinang maupun di luar kota Tanjung Pinang. Tuhan berkati yang mengambil, yang mencari pekerjaan. Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik bagi setiap kami yang memerlukan pekerjaan Tuhan. Hamba serahkan seluruh proses kehidupan jemaat ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat pembangunan pastori yang sementara lagi dibangun Tuhan. Bapak berkati setiap jemaat yang mau membantu maupun donatur yang membantu lewat dana-dana, lewat doa, lewat tenaga. Tuhan berkati setiap kami yang terlibat di dalamnya, terkhusus panitia pembangunan dalam mengatur kalau masuk anggaran biaya pembangunan ini Tuhan, sesuai dan seturut kehendak Bapa di surga. Ya Tuhan, kami juga tak lupa menyerahkan pengurus-pengurus pelkat, unsur-unsur misioner yang terlibat di dalam wadah GPB Tuhan. Bapa berkati setiap mereka Tuhan yang terlibat di dalamnya. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan, dari pimpinan yang tertinggi sampai ke terendah sekalipun. Tuhan mau berkati, terkhusus anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya, sebagai pegawai negeri maupun BUMN, unsur TNI Polri. Tuhan berkati mereka semua. Bapa dalam surga, masih banyak lagi yang kami memohon dan meminta-Mu, tapi Bapa lebih mengetahui setiap doa-doa yang kami naikkan, baik secara pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan dapat menjawab sesuai seturut kehendak Bapa di surga. Ya Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Doa kami ini belum sempurna. Untuk itu Tuhan mau sempurnakan.
dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami pada malam hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur. Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini miliknya. Segala yang kita terima adalah balas kasih-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan syukur pada amplop yang telah disiapkan atau dapat juga ditransfer melalui rekening gereja atas nama Gereja GPIB Bethel Tanjung Pinang di Bank BRI dengan nomor 2147 01 00 2050 538. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Keesahan 466 bait 1 dan 3, Syukur Padamu ya Allah. Kita berdoa persembahan. Ya Bapa, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini sebagai berkat bagi sesama, bagi tugas pelayanan kami di dalam pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat, pulanglah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat, marilah berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Keesahan 525 ayat pertama dan kedua. Thank you.
terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.